celengan, di bawah bantal, atau sekarang sudah malah lebih keren, sudah punya rekening masing-masing. Apakah itu rekeningnya di bank BPD konvensional atau lebih khusus lagi di BPD Syariah yang hari ini juga hadir bersama kita. Nah, di kali ini kami sebelum masuk ke menabung, karena saya dari OJK, mungkin adik-adik baik itu di Polman, di Pinrang, di Parepare, pernah mendengar namanya OJK begitu? Atau pernah lihat iklan-iklan di TV, atau lihat pelang nama dari kantor-kantor, brosur-brosur, begitu ada logo-logo OJK? Nah, OJK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi. Jadi, singkatan OJK itu diambil atau kepanjangan dari OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga biasa kita singkat menjadi OJK. Nah, fungsi dari OJK sendiri adalah mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Nah, selain mengatur dan mengawasi juga berfungsi untuk melindungi. Melindungi siapa? Melindungi kepentingannya adik-adik nanti kalau misalnya sudah punya rekening di bank BPD Syariah. Nah, kalau misalnya adik-adik merasa dirugikan terkait dengan produk yang sudah digunakan, kok beda ya dengan penawaran pertama kali, nah itu bisa kita fasilitasi. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan bahwa latar belakang dibentuknya OJK itu mungkin adik-adik punya keluarga yang kerja di Bank Indonesia atau di Kementerian Keuangan, atau Bapak Ibu gurunya yang punya anak bekerja di Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan. Nah, OJK sendiri lahir atau dibentuk dengan mengambil alih fungsi dari Bank Indonesia terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan. Kemudian lahir juga dari mengambil alih fungsi di Kementerian Keuangan untuk mengatur dan mengawasi industri keuangan non-bank dan pasar modal. Sehingga fungsi yang telah diambil alih itu sudah tidak ada lagi pada Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan. Jadi kalau dulu kita kenal Bank Indonesia itu meriksa-meriksa bank begitu, memberikan izin bank. Nah, sekarang tugas itu sudah berada di OJK. Namun demikian, OJK dengan Bank Indonesia itu masih penuh hubungan yang saling membutuhkan. Karena lembaga jasa keuangan tidak bisa lepas dari Bank Indonesia. Nah, OJK itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011. Selanjutnya, karena tadi saya sampaikan OJK adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi, yang diatur siapa sih? Yang diawasin siapa? Nah, tadi di awal sudah disampaikan juga bahwa ada 3 sektor. Satu sektor diambil alih di Bank Indonesia, 2 sektor diambil alih dari Kementerian Keuangan. Jadi sekarang 3 sektor sudah ada penuh di bawah pengawasan OJK. Sektor pertama apa? Sektor pertama yaitu perbankan. Mungkin adik-adik yang pernah lihat atau mungkin juga sudah sering berhubungan dengan bank, misalnya BPD Sulselbar, kemudian Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI. Nah, itu adalah beberapa bank yang terdaftar dan diawasin oleh OJK. Nah, kemudian ada juga bank syariah. Kalau tadi bank umum konvensional ya, ada juga bank syariah. Nah, salah satu contohnya ya BPD Syariah begitu. Ada juga BNI Syariah dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada industri yang kedua, yaitu industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank itu mungkin adik-adik juga
menggunakan produknya Bapak Ibu sih tepatnya ya. Bapak Ibu adik-adik mengikut sertakan adik-adik dalam program asuransi kesehatan, entah itu BPJS Kesehatan atau asuransi mandiri lainnya, misalnya AXA, kemudian BNI Life dan lain-lain. Itu adalah industri yang masuk dalam kategori industri keuangan non-bank yang juga diawasin oleh OJK. Selain perasuransian, ada industri lembaga pembiayaan, ada juga dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Mungkin adik-adik yang di MTS atau di SMA sedikit banyak sudah pernah dengar perusahaan-perusahaan ini ya. Nanti mungkin di level berikutnya akan lebih mengenal lebih dalam terkait dengan industri tersebut. Nah, untuk sektor yang ketiga ada sektor pasar modal. Di sini ada yang namanya investor, ada yang namanya perusahaan publik, emiten, perusahaan efek, dan banyak lembaga penunjang lainnya. 3 sektor ini yang ada dalam 3 sektor ini, entah itu profesinya atau orang-orang yang berkecimpung di dunia perbankan, industri keuangan non-bank, pasar modal, itu semua masuk dalam lingkup pengawasan OJK. Nah, selain mengatur dan mengawasin tadi, ada satu fungsi yang utama juga, yaitu melindungi. Siapa yang dilindungi? Selain melindungi lembaga jasa keuangannya, tentu yang utama yang dilindungi adalah konsumennya. Karena konsumen yang akan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh bank, layanan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan misalnya, atau produk yang digunakan di perbankan, apakah itu tabungan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Jika ada hal-hal yang dirasa kurang pas, nah itu bisa difasilitasi oleh OJK, sehingga konsep melindungi konsumen dan masyarakat akhirnya akan menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat, sehingga senang akan berhubungan dengan bank karena merasa hak dan kewajiban saya dipenuhi sesuai dengan penawaran pada awalnya, seperti itu. Jadi adik-adik sekalian yang saat ini masih duduk di bangku dasar, di SD, kemudian adik-adik yang sudah di level menengah, SMP, MTS, itu sebaiknya sudah memulai budaya menabung. Kenapa sih menabung itu penting? Ya karena itu akan mendukung cita-cita adik-adik nanti di masa depannya. Nah, seperti anak-anak pada umumnya ya, rata-rata di masa kecil kita punya cita-cita pengen menjadi pengusaha yang punya restoran terkenal, ingin menjadi dokter, ingin menjadi pegawai bank, ingin menjadi direksi bank. Nah, ada banyak profesi yang ada di lingkungan kerja, itu semua tentu menjadi acuan kita untuk saya mau sekolah yang baik deh supaya saya bisa jadi seperti Kak Saipul di BPD Syariah. Saya mau sekolah yang baik, saya mau menjadi Mbak Vira di Smart FM, begitu. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita dambakan untuk dicapai di masa depan. Nah, untuk memudahkan peroleh cita-cita kita, tentu ada banyak hal yang dibutuhkan. Salah satunya adalah dana. Nah, untuk bisa memiliki dana yang cukup, tentu harus dimulai dengan menabung. Nah, adik-adik yang di SD, SMP
mungkin secara sadar atau tidak sadar sebenarnya sudah menabung ya. Kalau dikasih uang jajan dari orang tua, mungkin ada yang sebagian disimpan, sebagiannya dibelanjain. Ada juga sebagian dari kita begitu dikasih 10.000 langsung dibelanjain semua ya. Nah, sebaiknya hal itu kita ubah dari sekarang supaya masa depan kita menjadi cerah. Kita juga menjadikan pola hidup kita, gaya hidup kita menjadi lebih hemat begitu. Karena sebenarnya boros itu juga enggak bagus ya. Bukan malah menjadikan kita pintar, menjadikan kita hebat di masa depan, tetapi membuat kita menjadi konsumtif ya. Nah, adik-adik sekalian yang sudah punya celengan, yang sudah punya simpanan yang banyak di dompet, nah biar amannya itu ada salah satu lembaga jasa keuangan yang diawasin oleh OJK yaitu perbankan. Yang hari ini yang terlibat dengan kegiatan kita ada BPD, itu salah satu tempat untuk kita menaruh simpanan yang aman. Kalau misalnya kita simpan di celengan, kita nggak tahu, harus pecahin celengannya dulu baru tahu jumlah uang kita berapa di dalam tabungan. Tapi kalau misalnya di bank, begitu kita setor, saat itu juga kita sudah tahu, oh ternyata setiap hari saya sisihkan 5.000, sekarang uang saya dalam 2 bulan ini sudah menjadi 200.000. Ternyata nggak terasa ya. Nah, kayak gitu-gitu membuat kita jadi semangat. Oh, dengan menabung maka uang saya akan menjadi lebih banyak begitu. Nah, untuk menabung karena adik-adik masih pelajar ya, tentu pikirannya belum seribet orang tua begitu, belum banyak pusingnya, belum memikirkan nanti mau bayar listrik pakai apa ya, mau bayar air bagaimana ya. Nah, kalau adik-adik terima uang jajan main belanja aja kan. Nah, jadi untuk bisa membudayakan menabung, begitu terima uang dari orang tua, 50%-nya sudah harus disisihkan. Jangan dari sisa belanja yang disimpan, tetapi begitu terima sudah langsung ditabung sebagian. Nah, setelah terkumpul penuh atau banyak, biar aman, tempatkanlah uangnya adik-adik ke bank. Nah, biar menjadi gaya hidup kita di kemudian hari, maka menabung itu harus menjadi kegiatan rutin sehari-hari. Apakah itu 1.000, apakah itu 500, syukur-syukur bisa 5.000, itu kita coba lakukan. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit ya. Nah, setelah ditabung, disimpan di rumah, setelah banyak ditaruh di bank, nah tabungan itu nantinya misalnya adik-adik punya kebutuhan yang mendesak, entah itu ingin melanjutkan sekolah tetapi ternyata ada biaya masuk di sekolah itu, namun orang tua uangnya kurang begitu, dengan dana tabungan kita bisa membantu orang tua. Jadi ada banyak sekali manfaat dari menabung. Setelah itu kita juga bisa mencukupi kebutuhan kita. Misalnya untuk adik-adik yang boarding ternyata kiriman dari orang tua belum masuk ke belum sampai ke adik-adik. Dengan tabungan yang adik-adik miliki, adik-adik bisa segera mencukupi kebutuhan adik-adik, entah itu beli buku atau beli data karena sekarang sekolahnya daring ya, online ya, dan lain-lain sebagainya. Dengan begitu tetap yang menjadi kunci adalah hiduplah hemat, jangan boros-boros. Jadi uang tabungannya adik-adik jangan dibelikan juga kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting untuk dipenuhi begitu. Misalnya tadi kalau sekarang sekolah online, handphone di tangan sudah bagus sih sebenarnya, sudah bisa online, sudah WhatsAppan, sudah bisa selfie dengan cantik, foto yang bagus hasilnya. Tetapi karena iklan-iklan, karena penawaran-penawaran, promo-promo, akhirnya kita tergiur, aduh tabungan saya cukup banyak ini, saya beli handphone.
Nah, sayang. Jadi kita menjadi orang yang boros begitu. Padahal sebenarnya dengan handphone yang ada saat ini semuanya juga bisa jalan dengan lancar. Jadi kita belajarlah menjadi hemat begitu. Kunci dari hemat adalah kita harus bisa memisahkan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Kalau keinginan pengennya saat itu juga. Kalau kebutuhan itu barang itu sudah direncanakan di awal dan memang jika barang itu tidak ada, kehidupan kita menjadi kurang begitu atau menjadi sakit lah dan lain-lain sebagainya. Kalau keinginan barang itu tidak dimiliki pun tidak ada masalah. Jadi adik-adik mulai dari sekarang sudah harus bisa menabung. Tadi Ibu sampaikan bahwa dengan menabung tentu kalau adik-adik ingat pepatah rajin menabung pangkal kaya ya. Jadi insya Allah menabung itu banyak manfaatnya daripada boros ya, sebenarnya menjadi hal yang tidak baik untuk kita lakukan, yang juga nanti di masa yang akan datang adik-adik sendiri yang akan rugi. Cita-cita yang harusnya bisa tercapai menjadi tidak tercapai karena kita tidak memiliki tabungan. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya adik-adik yang ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan bagaimana sih nanti saya menabung, itu nanti Kakak Saiful dari BPD Syariah akan menjelaskan bagaimana itu menabung dan lain-lain sebagainya. Apa saja syaratnya dan lain-lain itu akan disampaikan oleh teman-teman dari BPD Syariah. Nah, untuk bisa adik-adik dari SD, SMP atau Bapak Ibu guru untuk bisa membaca lebih lanjut terkait dengan lembaga jasa keuangan, salah satunya bank, itu bisa mengunduh materi nanti di sikapiuangmu.ojk.go.id. Demikian Mbak dari saya. Oke, baik. Itu dia materi dari Ibu Nurmasita. Tadi sudah diperkenalkan, kalau ada yang sampai sekarang masih belum tahu OJK itu apa, mungkin baru dengar OJK langsung kepikiran ojek gitu ya. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tadi udah dijelaskan peranannya seperti apa, kerjanya seperti apa. Ya meringankanlah beban dari Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan gitu ya Ibu Norma ya. Nah kemudian juga tadi sempat dijelaskan juga nih ada cara-cara berhemat seperti apa. Tadi saya tertarik dengan slide dari Ibu Nurmasita gitu ya, menyisihkan bukan menyisakan. Jadi ketika kita dapat uang baik dari orang tua ataupun keluarga, bukan sisanya yang ditabung ternyata ya, tapi disisihkan dari awal. Nah kalau ingin menyisihkan uang tersebut ingin ditabung, bagi pelajar nih berapa persen sebaiknya Ibu Norma? Iya, kalau pelajar sih harusnya 50% itu bisa disisihkan. Jadi begitu uang jajannya dikasih 10.000 ya 5.000 sudah harus disimpan. Karena anak-anak sekolah belum mikirin mau beli pulsa listrik, mau beli ikan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu ya disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga. Tapi kalau anak sekolah mah harusnya 50 sudah bisa disimpan. Wajib malah. Wajib malah, karena nggak ada tabungan sama sekali mau bayar apa coba. Kalau bukan buat jajan gitu ya. Oke, dan saya yakin teman-teman di sini adik-adik semua yang menjadi peserta juga pasti udah punya tabungan nih. Ayo, boleh tuliskan di kolom chat siapa yang sampai saat ini udah punya tabungan. Nabungnya di mana? Apakah masih pakai celengan ayam atau udah nabung di bank? Nah, boleh tuliskan. Silahkan ngacung, saya udah punya tabungan gitu ya. Nah, selain misalnya tadi udah disampaikan bahwa kalau kita menabung itu ada yang mungkin yang masih simpel di bawah bantal, di sela-sela baju gitu di lemari, tapi kayaknya lebih baik dan lebih aman ketika kita menabung itu di bank. Nah, gimana kalau misalnya pelajar menabung di bank? Syaratnya seperti apa dan ada nggak sih tabungan untuk pelajar? Secara kan kalau kita buka rekening tabungan tuh pada umumnya ya harus ada setoran awal. Ada angka minimum yang harus disetorkan. Tapi kalau untuk pelajar seperti apa? Nah, akan kita kasih tahu langsung nih untuk teman-teman peserta, karena materi kita selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar.
temanya adalah ayo kita menabung. Menabung sejak dini bisa melatih kedisiplinan diri. Benar nggak sih? Kalau kita udah menabung sejak dini, nanti kita akan bisa jadi disiplin ke depannya? Langsung saja kalau gitu saya persilakan kepada Account Manager Funding dari BPD Sulsel Bar Syariah, Bapak Saiful Anwar. Silakan Pak Saiful. Ya, terima kasih Mbak Rifa. Sama-sama. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, serta adik-adik para peserta webinar kita pada hari ini, karena sudah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam kegiatan kita. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih dari pihak Otoritas Jasa Keuangan serta Smart FM tentunya, sehingga kegiatan kita pada 2 hari ini berjalan dengan lancar, insya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Ya, tadi sudah digambarkan secara jelas ya dan terperinci oleh kakak kita dari OJK, oleh kakak Normasita terkait bagaimana pentingnya untuk menabung sejak dini. Nah, mungkin kita lihat di chat ini belum ada yang merespon ya, adik-adik semua, apakah sudah memiliki rekening tabungan di bank atau belum. Ya, jadi dengan tidak adanya respon ini, saya menganggap mungkin adik-adik belum memiliki rekening ya. Nah, untuk itu di sini Bank Sulsel Bar hadir untuk memberikan solusi terkait nanti bagaimana adik-adik melakukan proses ataupun memiliki rekening di Bank Sulsel Bar Syariah tentunya. Ya. Jadi pada untuk ya di Bank Sulsel Bar sendiri untuk memfasilitasi adik-adik dalam proses menabung, di sini kita ada produk yang namanya Simple. Ya, jadi simpanan pelajar. Untuk Simple ini sendiri, di mana tabungan yang diterbitkan oleh Bank Sulsel Bar Syariah untuk adik-adik dengan persyaratan yang tentunya sangat mudah dan sederhana, serta fitur yang menarik, di mana tujuan dari pembukaan rekening ini sendiri dalam rangka untuk mengedukasi serta mendorong budaya menabung. Nah, tentunya adik-adik bertanya, tujuan selain dari tadi menyimpan dana terkait untuk kepentingan pendidikan, tujuannya apa saja sih yang bisa ketika buka rekening? Ya tentunya di sini adik-adik akan lebih memahami terkait bagaimana pengelolaan keuangan dengan menggunakan rekening tabungan, kemudian bagaimana adik-adik bisa melatih diri dengan budaya menabung sejak dini, serta tentunya dalam hal ini nanti bisa adik-adik manfaatkan seperti yang kakak sampaikan tadi, bahwa bisa dalam hal untuk ketika mau melakukan pembayaran sekolah ataupun untuk kebutuhan lainnya. Jadi sehingga bisa meringankan beban di kemudian hari ketika adik-adik butuh dana lebih untuk kepentingan yang ingin dilakukan. Nah, terkait syarat dan ketentuan sendiri, bagaimana sih jikalau ingin memiliki rekening di Bank Sulsel Bar Syariah? Ya, seperti dari namanya sendiri ya, sesimpel produknya. Nah, jadi di sini ada Iya, sepertinya kita terganggu dengan koneksi ya. Pak Saiful suaranya terputus. Nah, adik-adik bisa langsung merespon mungkin ya. Tadi sesuai dengan pertanyaan apakah sudah memiliki tabungan atau belum. Langsung tuliskan di kolom obrolan kita. Ya. Silahkan Pak Saiful, jika sudah terhubung kembali, dinyalakan mikrofonnya. Ya, mohon maaf terputus. Iya, silakan Pak. Iya. Kemudian dari sisi fitur sendiri, bagaimana sih ketika adik-adik mau melakukan pembukaan rekening di Sulsel Bar Syariah, itu adik-adik cukup dengan menyetorkan minimal Rp1.000 saja.
jadi sudah memiliki rekening di Bank Sulselbar. Kemudian ketika setelah adik memiliki rekening dan ingin melakukan penyetoran mungkin secara rutin, adik-adik juga boleh lakukan apakah dengan menyetorkan setiap hari dengan minimal Rp1.000 atau dengan mengumpulkan dana setiap harinya ketika sudah cukup nanti disetorkan. Dan untuk dari rekening simple ini sendiri tidak ada beban biaya administrasi dari rekeningnya, jadi tidak akan mengurangi saldo yang ada pada rekening adik-adik. Seperti itu. Ya. Dan di sini juga ketika adik-adik dalam hal ini butuh dana yang ada pada rekeningnya, nah di sini ada batasan untuk proses penarikan, yaitu adik-adik dibatasi dengan penarikan Rp500.000 per transaksi per harinya. Ya. Jadi nantinya tentunya dalam hal ini dipastikan bahwa ketika adik-adik mau melakukan pembukaan rekening, tentunya dari pihak sekolah di mana adik saat ini bersekolah, itu harus kerjasama terlebih dahulu kepada Bank Sulselbar Syariah. Sehingga untuk proses menabung yang adik-adik lakukan di kemudian hari, itu mudah dilakukan dengan mekanisme nantinya apakah proses penyetoran bisa dilakukan melalui wali kelas dengan mengumpulkan dana yang ada, lalu menghubungi pihak bank untuk dilakukan penjemputan dananya. Atau nanti dari pihak sekolah menghubungi bank untuk standby di sekolah, sehingga adik-adik bisa menyetorkan langsung ke rekening tabungan ketika petugas Bank Syariah Sulselbar Syariah hadir di sekolah adik-adik. Nah, di sini dari informasi terkait produk simpel yang ada pada Bank Sulselbar Syariah. Nah, selain itu sebagai gambaran kami informasikan kepada adik-adik juga bahwa mungkin nanti ketika adik-adik juga pada usia dewasa ingin bergabung pada lembaga jasa keuangan dalam hal ini Bank Sulselbar ataupun bank lainnya, di sini kami informasikan ragam profesi terkait di bidang-bidang yang ada di perbankan. Di situ ada profesi lending, ada profesi risk management, ada profesi treasury, ada wealth management, profesi sales dan marketing, serta profesi audit internal bank. Nah, kenapa ini semua ada? Dan untuk di sini profesi internal bank inilah yang akan melakukan terkait pengawasan ataupun evaluasi kinerja internal bank itu sendiri. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bedanya ada lembaga yang di luar nih yang melakukan monitoring ataupun evaluasi terhadap kinerja bank. Nah, itulah seperti yang disampaikan terkait salah satu tugas dan fungsi di terbitnya OLOM. Selain dari profesi tersebut, juga ada profesi lending, ada profesi risk management, ada profesi treasury, ya, ada general banking, ada operation, ada finance dan accounting, ada profesi compliance, juga funding dan service. Jadi nanti ketika adik-adik sudah melakukan proses pembukaan rekening di Bank Sulselbar Syariah, nah di sini nanti adik-adik akan banyak berinteraksi oleh kakak-kakak di Bank Sulselbar Syariah yang berprofesi sebagai funding dan service. Jadi kakak-kakak yang di profesi funding dan service inilah yang nantinya akan melakukan proses penerimaan pembukaan rekeningnya adik-adik serta setoran tabungan adik-adik yang adik setorkan masuk ke rekening tabungan. Ya, demikian untuk informasi produk simpel Bank Sulselbar Syariah.
serta ragam profesi yang ada pada jasa perbankan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Rifa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful. Wah, ternyata profesi di perbankan itu bukan hanya customer service sama teller aja ya. Bahkan ada 14 loh profesi yang ada di perbankan. Nah, kalau misalnya ingin buka tabungan atau konsultasi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful, ini nih bagiannya Pak Saiful nih untuk sebagai funding dan service gitu ya Pak Saiful ya. Iya, Mbak. Namun nanti Oke. terkait adik-adik yang hadir di webinar kali ini, tentunya dalam sesi ini juga ada teman-teman kami dari masing-masing daerah ya. Ada dari Pinrang, Parepare, Polman, dan rekan. Tentunya dari kakak-kakak yang ada di wilayah adik masing-masing lah yang akan nanti membantu Mbak mengakomodir terkait ketika nanti adik-adik mau melakukan proses pembukaan rekening maupun proses penyetoran dana yang adik-adik kumpulkan. Seperti itu Mbak Rifa. Oke, baik. Jadi di daerahnya masing-masing sudah tersedia fasilitasnya ya nanti akan dibantu. Karena nih banyak yang jawab ternyata mereka kebanyakan memang belum punya tabungan nih Pak Saiful. Seperti dari MTSN Parepare belum ada tabungannya. Dari Ratnasari Usman juga belum punya. Nah, saya pengen sebelum saya lempar untuk kesempatan kita masuk ke sesi Q&A, saya mau nanya dulu nih ke gurunya. Ke Bapak Ibu gurunya yang juga bergabung nih. Mau ke ini dulu, MTSN Parepare. Coba, ada Ibu Nurbaini. Boleh kita sambungkan terlebih dahulu. Ibu Nurbaini dari MTSN Parepare. Nah, halo Ibu Nurbaini. Halo Ibu. Mendengarkan suara saya, Bu? Atau teman-teman di MTSN Parepare? Nah, ini nih ada 2 siswanya nih. Coba, namanya siapa? Oh, sama malu-malu. Dia malu-malu. Coba, namanya siapa nih? Iya. Yang berdua nih namanya siapa? Yang sekarang lagi ngomong namanya siapa? Oh ini. Mana nih? Siapa? Fadiah dan Fadiah dan siapa? Kifaya. Fadiah dan Kifaya. Oke, oh ada ibu gurunya nih di sini, Ibu Nurbaini. Nah, saya pengen ke Fadiah dan Kifaya dulu. Sampai sekarang belum punya tabungan emang? Iya, belum. Belum punya tabungan, kenapa? Apakah memang nggak ada keinginan untuk menabung atau belum tahu fasilitasnya? Dulu. Gak usah malu-malu. Belum. Oke. Oh. Besar suara. Ayo. Coba. Oh rame ya. Coba kalau kita ke ibu gurunya deh kalau gitu. Ibu Nurbaini mendengarkan saya? Ya. Waalaikumsalam. Ibu boleh mikrofonnya dinyalakan, suaranya kurang kedengeran soalnya. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini baru kedengeran nih. Ibu siswa-siswi di MTSN 7 Parepare ya?
Nah, ini kan rata-rata belum punya tabungan nih. Apakah memang anak-anaknya belum tahu seperti apa fasilitas menabung untuk pelajar atau memang tapi sekolah udah ini nih, udah kasih edukasi terlebih dahulu untuk menabung gitu? Ya, kenapa, Mbak? Ya, saya ulang kembali ya. Ini kan rata-rata siswa-siswinya di MTSN Parepare kan belum memiliki tabungan gitu. Dari sekolah sendiri gimana mendorong anak-anak untuk bisa punya tabungan sendiri gitu? Ya, punya tabungan karena belum pernah ada sosialisasi dari pihak bank. Jadi dengan adanya acara ini kami merespon untuk menabung kepada anak-anak semua agar mereka menabung walaupun dalam jumlah kecil, tetapi harusnya ada juga umpan balik dari pihak bank karena biasanya anak-anak itu malas menabung ke bank karena dia merasa berat untuk ke bank. Dia merasa berat untuk ke bank karena mungkin uangnya cuma 2.000, 3.000. Jadi mungkin dari pihak bank ada respon bagaimana caranya menjemput bola kah atau bagaimana, ataukah kalau di sekolah karena Jumat sedekah, barangkali nanti kalau ke depannya bisa namanya Jumat menabung begitu. Oke, tapi dengan adanya webinar ini jadi udah terbuka nih pikirannya. Oh, udah tahu ternyata kalau untuk pelajar ada simpanan pelajar gitu ya, ada tabungan simple gitu ya. Iya, oke. Iya. Dan ternyata bisa 1.000-an, 2.000-an anak-anak bisa menabung. Iya, karena tadi udah dijelaskan juga sama Pak Saiful bahwa ternyata minimum yang disetorkan itu cuma Rp1.000. Bahkan udah bisa punya tabungan. Syaratnya juga nggak banyak ya. Kalau misalnya adik-adiknya punya identitas siswa, terus dibantu dengan kartu keluarga tadi Pak ya, terus juga akte kelahiran, nah itu bisa langsung dibantu. Mungkin nanti seperti yang Ibu Nurbaini sampaikan gitu ya, mungkin nanti dari pihak perbankan atau dari BPD Sulselbar Syariah bisa langsung mendatangi sekolahnya masing-masing untuk membantu adik-adik untuk bisa punya tabungan gitu ya, biar bisa lebih disiplin dan biar bisa punya dana persiapan untuk masa depan gitu ya. Nggak buat jajan terus gitu. Nah, selanjutnya terima kasih banyak untuk Ibu Nurbaini dan juga adik-adik dari MTSN Negeri 7 Parepare. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Silahkan disampaikan pertanyaannya, tuliskan di kolom obrolan yang sudah disediakan. Nanti akan dijawab satu persatu dengan Ibu Nurmasita dan juga Pak Saiful. Nanti 3 penanya terbaik akan kita kasih hadiah di akhir acara. Silahkan apa yang ditanyakan. Kalau tadi Ibu Nurmasita menyampaikan soal peranan OJK seperti apa, kemudian kenapa sih kita harus menabung. Nah, kemudian Pak Saiful udah kasih tahu nih caranya untuk menabung bagi pelajar seperti apa, fasilitasnya ada tabungan simple yang dengan Rp1.000 udah bisa buka tabungan. Ada batas penarikannya, bisa transfer, tapi untuk penarikannya dibatasi gitu ya Pak ya. Dan bahkan tidak ada biaya administrasi yang dikenakan. Jadi sangat mudah untuk memiliki tabungan gitu ya, nggak usah ribet-ribet lagi. Nggak usah takut untuk menabung. Nah, silakan dituliskan pertanyaannya sembari menanti pertanyaan dari para peserta. Saya pengen ke Pak Saiful lagi nih. Gimana kalau misalnya kita udah punya tabungan simple gitu ya Pak ya. Ini kan goals-nya adalah dengan menabung kita bisa melatih diri lebih disiplin. Nah, biar bisa disiplin menabung itu gimana sih caranya? Ya, terima kasih Mbak Rifa. Tentunya proses melatih disiplin kan ala bisa karena biasa Mbak ya. Ya, jadi untuk hal seperti ini tentunya
tidak menekankan seberapa besar yang harus ditabungkan, tapi bagaimana kita rutin secara tiap hari menyisihkan. Entah itu mulai dari Rp1.000 mungkin kita rutin lakukan, sehingga dengan hal tersebut nantinya makin hari kita tingkatkan besaran nominalnya, Mbak. Namun dalam hal ini kan yang dibangun dari bentuk pola kebiasaan, Mbak. Jadi dengan kebiasaan ini tentunya nantinya akan lebih memudahkan adik-adik ke depannya untuk lebih menyisihkan dengan nominal-nominal yang lebih besar tentunya. Ala bisa karena biasa, mulai Iya. dan dibiasakan gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Sintatikah. Berapa suku bunga tabungan simple katanya Pak? Baik. Jadi dipastikan terlebih dahulu Mbak ya, kalau untuk simple IB, di sini kita tidak dalam proses perbankan syariah itu tidak menggunakan sistem bunga bank ya, tapi menggunakan sistem bagi hasil. Namun terkhusus pada produk simple IB ini, di mana menggunakan akad yang namanya akad wadiah. Yang artinya titipan. Jadi besaran iya, jadi tidak mendapatkan bagi hasil, namun ada semacam reward yang diberikan oleh bank kepada penabung, namun dalam hal ini tidak diperjanjikan. Iya. Jadi dengan dari produk yang ada untuk di syariah, di kami Bank Sulsel Bar Syariah itu untuk simple IB-nya menggunakan akad wadiah. Jadi tidak ada penambahan dalam artian bagi hasil dari rekeningnya yang sesuai dengan dana yang terendap di rekening adik-adik semua nantinya. Oke, jadi tidak ada suku bunga begitu ya untuk tabungan simple IB-nya karena sistemnya wadiah atau titipan gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Syahrul Ramadan. Kartu pelajar boleh nggak digunakan untuk pembukaan rekening Pak Saiful? Ya, seperti yang tadi kami sudah sampaikan ya, terkait untuk syarat pembukaan rekening simple, tentunya yang pertama dari sisi penggunaan identitas berupa kartu pelajar, tentunya boleh, namun ditambahkan kembali Mbak, adanya terkait akte kelahiran dan juga kartu keluarga. Karena nanti untuk di data rekening tabungannya sendiri, itu sudah namanya adik masing-masing, tidak lagi mengikutkan nama orang tua ataupun wali. Jadi sehingga dengan nama yang tertera di rekening tabungan ini memiliki rasa kepemilikan penuh atas dana yang ada pada rekening tersebut. Seperti itu Mbak Rifa. Oke, tapi kalau datang ke banknya harus ditemenin orang tua juga kan ya? Untuk apanya ini Mbak? Untuk datang ke bank, misalnya mau buka tabungan simple gitu. Untuk proses pembukaan rekening simple sih untuk lebih memudahkan kepada adik-adik, tentunya yang pertama di sini kita butuh kerjasama oleh pihak sekolah ya sebagai payung nantinya biar lebih memudahkan proses pada pembukaan rekening. Jadi tanpa adik-adik harus datang ke bank, itu boleh dilakukan melalui sekolah adik-adik masing-masing. Dan untuk mengenai orang tua sih sebenarnya ada dua opsi. Apakah memang dalam hal ini untuk proses pembukaan rekeningnya orang tua ikut dalam proses tanda tangan atau dari orang tua boleh mengkuasakan kepada guru untuk nanti juga ikut dalam proses pembukaan rekeningnya, Mbak Rifa. Tapi dalam hal ini ketika sudah PKS dilakukan untuk lebih memudahkan proses pembukaan rekening adik-adik, nah dibutuhkan koordinasi nih dari pihak sekolah tentunya dan pihak Bank Sulsel Bar terkait penyediaan waktu dari pihak sekolah dan Sulsel Bar untuk melakukan pembukaan rekening nantinya secara kolektif. Begitupun pada saat ketika adik-adik mau melakukan penyetoran rekening tabungannya. Oke, baik. Dari MTSN Parepare, ini pertanyaannya lagi, tabungan simple bisa dipakai ATM nggak sih? Terus dari Ratnasari Usman, apakah ada batasan minimal setelah menabung baru boleh ditarik uangnya? Ya, terkait untuk tabungan simple sendiri pada Bank Sulsel Bar Syariah itu belum terfasilitasi ATM, Mbak ya, karena esensi dari pembukaan rekening ini sendiri kan untuk gerakan budaya gemar menabung nih.
Jadi tentunya dengan menabung kan dilakukan proses penyetoran, sehingga dikhawatirkannya dengan adanya fasilitas kartu ATM. Nah, adik-adik jadi di sini melenceng dari fungsi untuk menabung, malah lebih konsumtif nanti jadinya. Benar. Adanya ATM, karena ada dana di rekening, tarik deh, belanja ini tarik deh. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan lagi Mbak, tapi lebih melihat kepada keinginan karena ada dana, ada fasilitas ATM, ya udah tarik aja uangnya untuk beli ini, beli itu. Iya, lama-lama Iya. tabungannya bocor, udah nggak ada lagi, isinya habis ya, jadi Iya. nggak menabung jadinya gitu ya. Terus untuk tabungan simpel sendiri berlakunya berapa lama? Kalau misalnya udah berapa lama waktu yang ditentukan ATM itu atau tabungan itu dinyatakan sudah tidak aktif lagi? Kalau untuk status rekening sendiri dinyatakan tidak aktif, mohon maaf, ketika dalam hal ini adik-adik tidak melakukan transaksi selama 12 bulan berturut-turut, Mbak. Jadi nanti sistem akan membacanya terkait statusnya tidak aktif. Seperti itu, makanya sebisa mungkin sih adik-adik di sini dengan pola menabung secara rutin tentunya itu membuat rekeningnya tetap selalu dalam posisi aktif. Jadi tidak melihat dari besarannya berapa kan, jadi dengan rutinnya pola menabung adik-adik yang lakukan saja, sehingga nanti rekeningnya selalu tetap aktif, karena kan untuk kedepannya ya bisa adik-adik gunakan untuk keperluan mungkin dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, baik. Nah, ini dari Nur Amalia. Bismillah, alhamdulillah dari kami SD Al-Quran Wahda Islamiyah sudah membiasakan anak-anak untuk menabung setiap hari dari uang jajannya. Cuman di sekolah kami punya program dari tabungannya, sebagian untuk dakwah, sebagian untuk dipakai keperluan sekolah. Apakah dari tabungan simpel itu bisa diberlakukan seperti itu? Ya, boleh saja untuk ini kita lakukan. Justru mungkin selama ini yang adik-adik lakukan di SD Al-Quran Wahda Islamiyah secara manual ya, yang dikelola apakah itu dari pihak wali kelas ataupun bagian keuangan sekolah yang ditunjuk. Nah, dengan adanya tabungan simpel ini tentunya lebih memberikan kemudahan, baik itu dari sisi adik-adik sekolah, juga dari pihak sekolah tentunya. Karena dengan adanya rekening tabungannya ini, tentunya adik-adik bisa memonitoring secara langsung juga, sudah berapa banyak sih, sudah berapa besar sih yang tabungan saya yang ada di Bank Sulsel Syariah. Nah, itu kan akan tercatat nih pada buku tabungan yang adik-adik pegang semua. Dan selain itu, kemudian juga di sini kan tadi juga ada program sebagian dananya dipakai untuk dakwah ya. Nah, dari sini juga kan dari pihak sekolah, dari tabungan simpel ini bisa dipakai sebagai media untuk pembayaran-pembayaran selain dari kepentingan untuk dakwah itu sendiri. Apakah mungkin pembayaran rutin, mungkin dari itu SPP ataupun iuran-iuran lainnya, bisa dilakukan dengan mungkin pendebetan dari rekening simpel adik-adik semua tentunya. Jadi sehingga memudahkan juga dari orang tua adik-adik terkait pembayaran adik-adik tentunya. Oke, baik. Ini soal batasan usia dari tabungan simpel. Apakah ada batasan usianya terus lanjut lagi? Boleh nggak disambung ketika buka tabungan SMP terus nanti dilanjut sampai SMA gitu? Dan apakah ini tabungannya masih bisa digunakan ketika udah selesai atau lulus dari sekolah? Ya, untuk batasan usia, di sini usianya selama masih usia pelajar, Mbak ya. Dalam hal ini di bawah 17 tahun. Dan ketika di sini Adik Winalda sudah memasuki usia SMA, nah dipastikan saja yang pertama kalau tetap mau menggunakan rekening boleh, karena kan dari tabungan hanya saja yang perlu dipastikan rekening simpel ini hanya satu rekening untuk satu orang saja Mbak ya. Ya, jadi nggak mungkin satu orang punya 2 ataupun 3 rekening. Jadi dipastikan saja untuk jenjang SMA-nya ini apakah sudah ada bentuk kerjasama dengan pihak Bank Sulsel Syariah atau belum? Ya, ataukah mungkin dia menggunakan jasa perbankan lainnya. Nah, ketika hal itu sudah dilakukan, boleh saja dilaporkan kepada pihak guru bahwa Adik Winalda ini sudah punya rekening simpel nih sebelumnya. Ya, jadi kan tinggal melanjutkan saja. Oke, baik. Ini
pertanyaan masih bisa digunakan sampai lulus sekolah gitu? Soal dari Afnan SDIT Wadah masih bisa juga ya Pak ya? Masih bisa dipastikan selama masih usia pelajar Mbak ya. Namun jikalau nanti dari adik-adik sudah usia 17 tahun dan dalam hal ini cakap hukum dan sudah memiliki identitas berupa KTP, nanti dari pihak bank tentunya akan mengarahkan ke produk tabungan reguler yang ada di Bank Sulsel Bahar Syariah. Nantinya seperti itu. Oke, baik. Dari tadi pertanyaannya ke Pak Saiful soal simpel semua. Saya penasaran gimana tanggapan dari Ibu Normasita. Ada juga nih yang menanyakan kalau solusinya siswanya lagi mondok gimana nih? Kalau pengen menabung gitu ya. Boleh ditambahkan juga bagaimana kalau dari pandangan Ibu Normasita? Baik, Mbak. Sebenarnya ada banyak solusi ya. Salah satunya mungkin nanti tadi Kak Saiful sudah sampaikan ada PKS. Jadi nanti dengan adanya perjanjian kerjasama antara sekolah dengan BPD Syariah, nanti teman-teman dari BPD akan menjemput dananya. Atau ada juga solusi yang lain, misalnya ada toko-toko yang di dekat sekolah atau mungkin koperasi sekolah itu bisa ditunjuk menjadi gerai dari bank ya. Tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh toko itu untuk bisa menjadi bagian dari BPD. Jadi toko itu nanti akan ditunjuk oleh BPD Syariah bahwa dia mewakilin BPD untuk bisa menerima dana dari adik-adik yang memiliki tabungan simpel. Itu sangat bisa untuk dilakukan. Tinggal nanti teman-teman BPD akan melihat apakah toko ini memenuhi syarat untuk bisa ditunjuk sebagai agen begitu ya, sebagai perpanjangan tangan dari BPD atau tidak. Karena memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk keamanan, baik itu keamanan dari adik-adik sendiri selaku pemilik uang maupun keamanan dari teman-teman BPD apakah memenuhi ketentuan atau tidak, seperti itu. Jadi adik-adik merasa aman, dananya bisa sampai ke dalam rekening, teman-teman BPD juga merasa aman bahwa apa yang diamanatkan kepada toko itu bisa dijaga oleh gerainya, seperti itu. Jadi solusi itu ada Mbak, jadi tinggal ditindaklanjuti saja sama kepala sekolahnya. Apakah itu bentuknya kerjasama atau koperasi sekolah yang akan membuka gerai-gerai seperti itu. Oke, jadi sebaiknya untuk lebih mempermudah dan lebih amannya biar lebih enak gitu ya, kerjasama sama sekolah gitu ya, ada PKS begitu dari BPD Syariah kemudian ke pihak sekolah. Nah, dari tadi kita juga bahas soal menabung, mungkin adik-adik juga udah tahu atau udah pernah mendengar soal asuransi gitu ya. Asuransi ini kan juga sama-sama buat masa depan gitu. Boleh mungkin Ibu Normasita jelaskan ke adik-adik kalau misalnya kita menabungnya buat asuransi atau mungkin apa sih perbedaan menabung di bank sama asuransi gitu. Biar lebih jelas. Mungkin adik-adik juga bahkan udah didaftarin nih asuransi pendidikan ataupun asuransi kesehatan sama orang tuanya. Iya. Kalau tabungan simpel yang tadi Kak Saiful sampaikan, itu batas usianya adalah sebelum 17 tahun. Jadi begitu adik-adik sudah memiliki KTP, maka tabungan simpelnya akan dialihkan menjadi tabungan reguler. Berbeda dengan asuransi pendidikan yang tadi Mbak Rifa sampaikan. Kalau asuransi pendidikan itu tenornya panjang sekali atau jangka waktunya panjang sekali. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang mungkin dari orang tuanya mendaftarkan anaknya untuk masa kuliah nanti. Jadi dia bikin waktunya 20 tahun. Itu. Jadi perbedaannya ada di situ. Jangka waktunya untuk asuransi panjang, sementara untuk simple itu mulai dari PAUD, mulai dari adik-adik di sekolah playgroup gitu ya, di PAUD sampai dengan SMA kelas 3 atau ada yang cepat usianya di kelas 2 SMA sudah 17 tahun itu stop di situ.
Nah, sementara untuk asuransi 20 tahun pun jalan begitu. Nah, dari sisi biaya, kalau misalnya tabungan simpel, tadi kalau simpel IB itu 1.000 pun sudah bisa nyetor. Untuk asuransi pendidikan itu 1.000 tidak akan masuk. Mungkin dengan rencana yang ke depan misalnya ingin di universitas mana, dia harus menyetor misalnya 500.000 per bulan. Jadi iurannya itu pasti dan angkanya pasti. Sementara kalau tabungan kita mau nyetor 1.000, mau nyetor 2.000, 5.000 itu boleh-boleh saja. Tujuannya sama-sama untuk menabung masa depan, tetapi spesifikasinya berbeda. Yang satu nilainya diatur sendiri, yang satu nilainya sudah ditentukan. Yang satu jangka waktunya ada, yang satu panjang begitu. Jadi ada banyak perbedaan terkait dengan simpel dengan asuransi pendidikan. Oke, baik. Nah, terkait simpel juga nih ada yang menanyakan dari Kifayah dan Fadia. Gitu. ATM simpel ini bisa mentransfer ke ATM lain nggak atau ke tabungan lain nggak gitu? Iya, kalau tabungan untuk, mungkin lebih tepatnya ya. Iya, jadi tabungan simpel kalau misalkan mau melakukan transfer ke simpel lain dalam artian dipastikan aja sih Mbak, apakah pemindah bukuan ke sesama rekening Sulsel Bar Syariah ataukah di sini dilakukan transfer ke bank lain. Itu memungkinkan saja kita lakukan. Jadi untuk prosesnya pun sendiri sama, jadi nanti adik-adik mengisi formulir tentunya dalam artian perintah pemindah bukuan dari rekeningnya adik Kifayah dan Fadia, terus mau ditujukan kemana. Jadi dari serta nominal berapa yang akan ditransferkan. Itu memungkinkan saja dilakukan Mbak Rita. Oke, mungkin kan. Kalau tadi sempat juga ada di slide gitu yang ditayangkan sama Pak Saiful, ada batasan untuk jumlah penarikan 500.000 ya Pak ya? Iya. Itu diatur, iya. Jadi dibatasi dengan limit penarikan Rp500.000 per transaksi untuk perharinya Mbak. Oke, baik. Ya. Nah, itu kalau kita bahas soal simpel untuk pelajar. Tapi kan di sini yang ikut juga ada Bapak Ibu gurunya, ada mungkin kepala sekolahnya juga nih. Mungkin bisa dikasih tahu juga kan sejauh ini bahkan karena perkembangan ekonomi ya kan, perkembangan teknologi maksud saya, untuk buka tabungan udah bisa sangat mudah melalui teknologi. Ada bahkan juga yang menawarkan banyak sekali pinjaman-pinjaman online juga begitu. Nah mungkin Ibu Nurmasita juga bisa memberikan sedikit edukasi gimana seharusnya Bapak Ibu sekalian bisa menanggapi hal itu gitu. Iya, baik Mbak. Nah, ini memang karena canggihnya zaman, canggihnya teknologi, kita dimanjakan dengan semua fasilitas yang ada, informasi ada di genggaman, begitu ya. Kita mau nyari apa aja, langsung muncul dalam hitungan detik lewat Mbah Google. Nah, itu kadang-kadang memang membuat kita kalap informasi. Ini di masa pandemi ini membatasi kita dalam ruang gerak ya. Apakah kita mencari tambahan penghasilan dan lain-lain sebagainya. Sehingga potensi penghasilan kita yang tadinya misalnya kita bisa dapat 5 juta begitu, menjadi hanya 3 juta sementara ternyata kehidupan kita menuntut kita harus punya penghasilan seperti itu karena ada beberapa kewajiban yang sudah kita miliki begitu. Nah akhirnya dengan kondisi yang ada SMS tawaran investasi cukup menyetor 1 juta nanti dikasih bunga setiap minggunya 600.000, menggiurkan dong. Bagaimana kita bisa memperoleh dana yang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan apa-apa. Itu banyak sekali penawaran seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, dan adik-adik mungkin bisa ingatkan ke Bapak Ibu di rumah. Dengan penawaran-penawaran seperti itu harusnya sudah harus waspada ya.
tidak ada usaha yang bisa memberikan hasil yang cepat dalam jumlah yang banyak. Nah, yang harus diwaspadai tentu saja perusahaan ini terdaftar nggak sih di otoritasnya begitu. Misalnya kalau dia menawarkan nyetor 1 juta, uang 1 jutanya nanti saya akan tempatkan di saham A, B, C. Nah, itu berarti dia bertindak sebagai broker. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa nanya, ini ada enggak sih dia di pengawasannya OJK? Tapi kalau misalnya dia tawarkan uangnya Bapak Ibu akan kami tempatkan di emas, di kakao, di lada dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu perusahaan itu harusnya terdaftar di Bapepti. Nah, apakah penawaran-penawaran dari perusahaan itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, maka otoritasnya lah yang akan menentukan. Jadi, biar amannya Bapak Ibu bisa kontak ke OJK dulu 157 menanyakan apakah perusahaan ini terdaftar dan diwasiin OJK atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya Bapak Ibu harap untuk tidak lebih lanjut mendalami informasi terhadap perusahaan itu. Karena kadang-kadang kesempatan itu selalu ada ya. Kita mau korek-korek informasi ini, kok kayaknya menggiurkan ya. Ini kayaknya bagus, coba-coba dulu deh. Nah, kadang-kadang coba-coba itu ini bikin ketagihan, Mbak. Benar. Jadi suka menyesatkan. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi baiknya sebelum kita tersesat gitu ya, dan sebelum kita menyesal, boleh dicek terlebih dahulu. Apakah yang memberikan tawaran tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum? Betul. Setidaknya kalau terdaftar, kita punya hak untuk dilindungi gitu ya sebagai konsumen. Kembali lagi kepada tugas OJK, mengatur, mengawasi, dan juga melindungi. Nah, sekarang saya pengen minta pertanyaan nih. Kalau tadi kan peserta yang bertanya kepada 2 pemateri kita. Karena kita ada kuis, silakan Ibu Normasita memberikan 1 pertanyaan, Pak Saiful juga memberikan 1 pertanyaan. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih adik-adik. Kan sekarang udah tahu nih soal simple atau tabungan simpanan pelajar gitu. Ketika udah punya tabungan, tabungannya pengen diapain? Ayo langsung tuliskan di kolom obrolan kita ya. Kira-kira kalau punya tabungan nanti tabungannya pengen dibeliin apa? Atau pengen digunakan untuk apa? Gitu, silahkan. Sembari juga silahkan Ibu Normasita memberikan pertanyaan. Oke, pertanyaan di siang hari ini saya bikin yang gampang-gampang aja. Adik-adik pasti bisa jawab karena dari tadi nyimak ya dari awal kita membuka webinar ini sampai dengan saat ini. Ada banyak sekali kata tersebut yang kami lontarkan. Pertanyaan kami gampang, kepanjangan dari OJK itu apa? Oke, kepanjangan dari OJK itu apa? Silahkan yang jawab paling cepat dan paling benar, dialah pemenangnya. Oh, udah ada nih. Kita lihat. Udah ada, silahkan saya kasih kesempatan untuk menjawab ya. Tidak ada, Mbak. Udah rame nih, banyak nih. Mau Ibu Norma tunjuk langsung atau kita tunggu dulu jawaban dari yang lain ya? Tunggu yang lain kali ya, Mbak. Kita tunggu yang lain, oke. Baik, udah banyak yang menjawab. Terus tadi juga ada yang jawab pengen buat cita-cita katanya kalau misalnya nanti punya tabungan. Pengen buat sekolah mungkin juga ya. Kemudian, oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya kalau gitu. Oh ya, mungkin Ibu Norma boleh ditunjuk siapakah yang akan berhasil menjadi pemenang dari pertanyaan atau kuis dari Ibu Normasita. Yang paling cepat dan paling benar tadi jawabannya, Bu. Dari MTS Muhammadiyah Punia. Ini namanya siapa ya? Saya nggak bisa lihat. MTS. Yang mana, Bu? Yang paling atas setelah
tabungan saya untuk menyimpan uang yang saya Kalau siapa tuh namanya? Otoritas Jasa Oh, salah. Typo sih kayaknya ya. Yang paling atas kalau di saya Bu, namanya Rizka Iye. Otoritas Jasa Keuangan, pakai huruf besar, caps lock semuanya. Iya. Dari MTSN Parepare ya? Dari SD. Oh, dia kirimnya private. Langsung ke saya, bukan di kolom di kolom chat umum. Dia ngirimnya private. Udah Gimana nggak jadi kalau itu? gitu. Kalau gitu dari Ibu aja, yang kelihatan di Ibu yang paling pertama muncul siapa? Ini dari MTS Muhammadiyah Punia, tapi saya tidak dapat namanya ya. Ini siapa ya? Coba saya tanya ini dengan siapa. Nah, silahkan. Nanti kita umumkan ya. Terus kalau gitu, kepleset tangannya Bu. Yang dari MTS Muhammadiyah Punia itu atas nama Sintatika. Oke, berarti Sintatika yang menang. Berarti Sintatika yang menang ya untuk pertanyaan atau kuis dari Ibu Normasita. Oke, next kita beralih ke Pak Saiful Anwar. Silakan, apa pertanyaannya nih Pak Saiful? Ya, jadi kegiatan webinar kita ini kan dalam rangkaian Hari Indonesia Menabung. Nah, pertanyaan saya, jatuh pada tanggal berapakah Hari Indonesia Menabung? Jatuh pada tanggal berapa Hari Indonesia Menabung? Ayo, di awal tadi udah disebutkan. Yang paling cepat dan paling benar jawabannya. Ingat, dikirimnya ke chat umum ya, bukan private ke hostnya ya. Ayo, silahkan ditunggu jawabannya. Siapa yang paling cepat dan paling benar jawabannya. Jangan sampai kepleset lagi nih, jarinya ngetik sampai typo. Kita tunggu jawabannya. Oke, ada lagi nih. Udah ada yang menjawab paling cepat yang muncul. Winalda. Kita tunggu jawaban yang lain dulu kalau gitu. Pada tanggal berapakah setiap tahunnya diperingati sebagai, bukan Hari Kemerdekaan, tapi Hari Indonesia Menabung? Oke. Ada yang jawab 20 Agustus 2020. 20. Ada 20 Agustus. 20 Agustus Aulia Kamila. Baik. Silakan dipilih. Pak Saiful, siapakah yang berhak memenangkan kuis dari pertanyaan Pak Saiful? MTS Parepare Mbak ya, cuman nggak kelihatan namanya ini. Yang paling awal ya menjawab. Yang nomor 3 Mbak, dari MTSN Parepare. Setelah Aulia Kamila, sebelum Aulia Kamila, mohon maaf. 20 Agustus, di atasnya ada yang awal tuh. 20 Agustus Winalda. 2020, Winalda. Gimana? Tadi setelah kita bahas namanya Sintotika, nah ada tuh jawaban dari Winalda. Dari MTS Muhammadiyah. Oh iya Mbak, Winalda ya. 20 Agustus 2020. Oke. Baik. Itu ya. Iya Mbak. Berarti fix ya pemenangnya Winalda ya. Ini ada yang bilang kan tanggalnya bukan bulannya. Ya iya, kan kita tanyain kapannya, ya udah jelas. Kalau tanggal ikut bulannya dong ya. Oke, selamat untuk kedua orang pemenang. Ada Sintotika dan juga Winalda gitu ya Pak Saiful ya. Itu yang berhak mendapatkan hadiah dari kuis. Nah, selanjutnya saya akan mengumumkan lagi untuk 3 penanya terbaik yang sudah dipilih oleh tim dari OJK ya.
Yang pertama penanya yang dipilih adalah Kifaya dari MTSN Parepare. Kemudian juga Sintotika dari MTS Muhammadiyah Punia Pinrang, dan Nur Amalia, Ibu Guru SD Al-Quran Wahda Islamiyah Nrekang. Selamat, yeay. Ibu Normasita sampai tepuk tangan tuh. Yang lain juga boleh tepuk tangan secara virtual gitu ya. Baik, selamat untuk para pemenang dan juga nanti hadiahnya akan dikirim. Nah, selanjutnya perlu kami ingatkan bahwa para peserta yang belum mengisi daftar hadir silakan langsung diisi daftar hadirnya. Link sudah dibagikan oleh PIC-nya masing-masing ya. Nah, kemudian sebelum kita pamitan, saya ingin mendengar dulu closing statement dari Ibu Normasita dan juga Pak Saiful soal materi kita di hari ini. Silahkan Ibu Normasita dulu. Terima kasih Mbak. Ini saya kedatangan supporter di samping kanan kiri saya, mohon maaf ya. Gak apa-apa. Jadi adik-adik sekalian, terkait dengan budaya menabung, kalau sekarang adik-adik ini masuk dalam generasi milenial ya, generasi yang sangat senang sekali dengan game online, senang menjelajah dunia internet, entah itu media sosial, apalagi sekarang ada TikTok, ada Likee dan lain-lain sebagainya, itu cukup menyita waktu adik-adik. Dan tidak terasa begitu main game online, beli ini, beli beli alat tembak lah, alat inilah, alat itu, atau ada yang perempuan beli make up di online, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, sehingga budaya konsumtif lah yang terbentuk. Nah, pada sesi kali ini kembali kami mengingatkan bahwa itu sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk masa depan adik-adik sekalian. Sekali-kali boleh untuk membeli make up untuk adik-adik, kebutuhan-kebutuhan yang lain begitu. Tetapi budayakanlah hidup hemat, karena hemat pangkal kaya, rajin menabung, tentu akan cepat mengumpulkan dana yang banyak yang akan memudahkan adik-adik untuk menggapai cita-citanya di kemudian hari. Nah, apalagi sekarang dengan dimudahkannya produk-produk yang ada, tentu tidak ada alasan lagi bagi adik-adik untuk tidak menabung. Mulai dari Rp1.000 ternyata adik-adik sudah bisa membuka rekening di bank. Dengan mulai dari hari ini, adik-adik akan mendapatkan manfaatnya dengan terciptanya gaya hidup yang hemat. Jadi jangan ditunda-tunda lagi untuk menabung, dimulai dari hari ini. Demikian Mbak. Oke deh, terima kasih banyak Ibu Normasita. Mulai budaya menabung sejak hari ini. Mulai juga berhemat dari hari ini. Insya Allah nanti kita akan dapat menuai hasilnya di masa depan ya. Selanjutnya Pak Saiful Anwar, silakan. Ya, jadi untuk adik-adik semua dari Pinrang, Parepare, Polma, dan Nrekang, jadi mari mempersiapkan dengan menabung sejak dini agar tentunya masa depan lebih cerah, dan tentunya percayakan dana adik-adik untuk ditabung pada Bank Sulselbar Syariah tentunya. Ya, terima kasih Mbak Rifa. Sama-sama, terima kasih juga untuk Pak Saiful Anwar untuk materinya ya, udah memberikan kita solusi nih, apalagi untuk pelajar. Bisa menabung dengan Rp1.000 di tabungan simpel gitu ya. Terus juga terima kasih banyak untuk Ibu Normasita. Untuk teman-teman, para peserta dari 4 sekolah, dari MTS Punia Muhammadiyah, Punia Kabupaten Pinrang, kemudian juga MTS Negeri 7 Parepare, terus juga dari sekolah SDIT Polman, dan juga dari SDIT Wahda Islamiyah Kabupaten Nrekang. Yeay, boleh tepuk tangan dulu, walaupun nggak kedengeran ya. Terima kasih banyak untuk semuanya, semoga materi yang diberikan hari ini bisa bermanfaat dan pikiran kita bisa lebih terbuka untuk
gemar menabung sejak hari ini. Selamat Hari Indonesia Menabung. Besok kita akan memperingatinya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda juga Smart Listener yang sudah mendengarkan webinar bersama Otoritas Jasa Keuangan dengan tema Menabung Itu Aku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifa Majid pamit.